Shalom. Shalom. Luar biasa. Seumur hidup baru sekali ke Denver ini. Jadi berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Datang dengan istri saya. Bagi yang belum tahu, Bu Hadi berdiri. Tepuk tangan untuk Bu Hadi. 10 hari yang lalu kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-47. Dan buat saya itu suatu mukjizat, salah satu mukjizat yang besar. 47 tahun bisa tinggal bersama orang seperti saya dan belum pernah minta cerai. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Hadi. Luar biasa kan ya. Nanti Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 saya berdoa supaya ini jadi berkat di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Dulu penginjil pendeta di Inggris sana, siapa namanya itu? Charles Spurgeon atau siapa itu, terkenal. Satu kali dia itu titip pesan pada tua-tua, penatua pada majelis gereja, tolong nanti kalau sudah firman Tuhan didengarkan dan ada yang bertobat, ada yang mendedikasikan diri, ada yang merasa sangat diberkati, tolong dicatat. Setiap kali di khotbah dia ngomong gitu. Jadi lama-lama itu majelis gerejanya tidak senang hati. Memangnya khotbahmu itu bagus, setiap kali mesti harus ada yang bertobat, ada yang mendedikasikan diri kembali, ada yang gini gitu. Dia menjawab dengan luar biasa. Saya masih ingat ini. Dia berkata gini, ini bukan soal siapa yang khotbah dan bukan soal khotbahnya bagus atau tidak. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan itu datang, itu mengubah. Amin. Haleluya. Itu akan memperbarui. Itu akan memberkati. Satu kebenaran aja itu kalau didengar, dimasukkan hati, dijalani dalam hidup, banyak berkat yang bisa Tuhan curahkan. Gitu. 3 tahun yang terakhir ini, nanti kita baca firman-Nya, ya. 3-4 tahun lah sudah. Saya sudah renungkan beberapa kali, saya sebarluaskan. Tolong dipertimbangkan ya. 3 kebenaran yang saya simpulkan dalam kitab suci, 3 kalimat yang sederhana, 3-tiganya dimulai dengan kata semua. Tolong kalau sampai ini ajaran sesat ya, habis kebaktian ngomong dengan saya supaya saya jangan menyesatkan banyak orang lagi kan. Tapi saya renungkan ini, buat saya ini luar biasa. Yang pertama, Brother Michael duduknya depan-depan aja ya. Saya berjanji selesai kebaktian nanti untuk berdoa untuk Michael. Luar biasa ya, duduk depan aja. 1, semua ya, dimulai dengan semua. 1, semua kebutuhan kita, rohani, jasmani, materi, kebutuhan besar, kebutuhan sedang, kebutuhan kecil, kebutuhan apa aja, keluarga, gereja, pendeta, kebutuhan pelayanan, kebutuhan apa aja sampai kita pulang ke surga. Sebelum lahir Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya. Semua kebutuhan saudara dan saya, apapun bentuknya, sampai kita pulang ke surga nanti, Tuhan sudah sediakan sebelum kita lahir. Karena itu Tuhan berani ngomong, mintalah diberi, ketuk pintu dibuka, cari mesti dapat. Gitu. Karena sudah disediakan. Ibu-ibu waktu mau melahirkan siap-siap kan, sabun bayi, selimut bayi,
mainan bayi. Semua. Saya tanya, apa Tuhan kalah dengan Anda? Anda sudah siap-siap untuk bayi yang mau dilahirkan. Masa Tuhan kalah? Tidak mungkin kalah. Dua, semua kejadian apapun juga, semua kejadian apapun juga, entah salah kita sendiri, salah dokternya yang merawat kita, atau salah teman gereja, atau salah pemerintah, atau siapa aja lah yang salah, salahnya setan sekalipun, tidak ada kejadian yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Semua kejadian apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, dan salah siapapun juga, tidak ada kejadian yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Kalau ujung rambut aja Tuhan hitung. Masa ada kejadian yang di luar kontrol Dia. Karena itu apapun yang terjadi, kembalikan pada Dia. Kembalikan semua. Dan Dia tahu bagaimana mengubah negatif jadi positif. Gitu. Saya kalau cerita begini tuh sebenarnya hati saya masih terharu. Ya. Buat saya luar biasa Tuhan itu. Ya, luar biasa buat saya. Kalau nggak percaya, tanya Yusuf perjanjian lama lah. Ya toh, dia dapat mimpi. Dapat mimpi itu kan bukan dikarang-karang sendiri. Begitu cerita langsung dibenci sama saudara-saudaranya. Papa mamanya aja nggak bisa ngerti, ya kan? Gitu. Sampai akhirnya masukkan sumur, jual sebagai budak, sampai Mesir nanti fitnah sama tante Potifar, masuk penjara. Nanti sampai masuk penjara pun sudah bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi kepala perjamuan makan, kepala perjamuan minum, tapi dilupakan lagi. Itu kan bertubi-tubi. Cuma saya lihat tidak ada yang di luar kepedulian hati Tuhan. Kalau dia cepat-cepat keluar penjara, jadi pedagang biasa dia di Syria. Untung lama-lama di situ sampai Firaun mimpi. Begitu Firaun mimpi, kepala perjamuan minuman yang pernah diartikan mimpinya dan betul terjadi itu, langsung mengaku dosa kan. Aku bersalah, aku lupa dia. Dia sudah pesan sebenarnya, tolong nanti kalau kamu kembali kepada jabatanmu, aku dibela sedikit, aku ini tidak salah apa-apa di penjara ini, gitu kan? Itu luar biasa. Ya, tidak ada apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian hati Tuhan. Mantap kita. Kalau ikut Tuhan Yesus tuh sampai seperti Yohanes gitu loh, ya. Yohanes itu kalau menyebut diri, aku murid yang dikasih. Saya dulu kalau baca itu hati saya nggak seneng loh. Memangnya ada murid yang kurang dicintai Tuhan? Ya tahu kok dia bilang murid yang paling dikasih, murid yang dikasih. Cuma itu memang adanya di Yohanes, memang dia menyebut diri. Dia tidak pernah berkata, kamu murid yang kurang dicintai, tidak pernah. Dia mengatakan dirinya, aku ini dikasihi Tuhan. Tolong hidup saudara dan hidup saya secara tulus dari hati, kita bisa berkata, aku dicintai Tuhan. Itu. Kalau dengan teman-teman saya biasa ngomong, hidup sekali di dunia kok enak gini ya. Sampai begitulah, ya. Engkau dicintai Tuhan. Ebenezer harus berkata, gereja kami dicintai oleh Tuhan. Itu, ya. Menurut saya sih, saya dulu termasuk yang kurang bisa cinta diri sendiri. Jadi masa kecil kurang bahagia.
kalau baca komik itu, cerita wayang di Jawa itu, saya inginnya menjadi burung gagak terbang tinggi meninggalkan masalah. Saya inginnya begitu. Karena masa kecil kurang. Kenapa saya lahir di desa? Kenapa tidak di New York? Kenapa nggak di Jakarta rasanya gitu? Kenapa keluarga saya miskin? Papa saya anaknya banyak lagi. Makan telur harus dibagi 3 lagi. Rasanya begitu ya. Tapi setelah ketemu Tuhan, terus terang sih saya merasa sangat-sangat bahagia sih. Saya kalau lihat Anda kalian ada jatuh belas kasihan saya kok. Itulah ya. Jadi satu, semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, sampai kita pulang ke surga, Tuhan sudah sediakan sebelum kita lahir. Jadi jangan takut. Yang kedua, semua kejadian apapun juga, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Yang ketiga, ini juga menolong hidup saya. Semua kita tanpa kecuali, minta tolong Michael di garis bawahi. Semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan, apapun kekurangan, apapun kelemahan kita, pokoknya jalan dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Itu buat saya luar biasa. Oh gitu. Saya ini dulu waktu dipanggil jadi pendeta itu, saya bilang keliru, pasti keliru. Mungkin kakak saya, om saya itu yang harus jadi pendeta. Masa orang seperti saya jadi pendeta? Pendeta itu kan harus menghadap umum. Saya SMP, SMA nulis aljabar di depan aja dengan hati yang bergetar, susah rasanya. Itu, ya. Jadi tidak bisa, Tuhan tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. Ini keliru ini. Gitu. Hari ini saya bisa bersaksi. Dia bisa memisahkan yang tidak bisa jadi bisa. Itu Tuhan luar biasa. Percaya atau tidak, 50 tahun saya jadi pendeta. Dan kelihatannya bisa lagi. Percaya Pak Pantas, Anda pendeta kami yang ke 1.200. Sudah 1.200 pendeta kami tabiskan. 3,5 bulan yang terakhir di Indonesia itu ada 75 pendeta kami tabiskan. Indonesia masih harvest time, masih musim penuai. Ini sekarang ini sudah masuk tadi pagi di WA saya, 15 orang menunggu untuk tabiskan jadi pendeta di Denpasar. Ya, masih. Dan ada 4 yang menunggu di Bandung untuk tabiskan jadi pendeta. Ya banyak. Ya kita berdoa itu. Jadi semua kita tanpa kecuali. Ya mungkin bagusnya sesekali yang namanya Ibu Elizabeth yang buta dari kota Semarang itu diundang ke sini. KKR bersama, jangan satu gereja, kasihan dia. Ya sekaligus saja 4-5 gereja gitu. Buta. Tapi nubuatannya luar biasa juga. Buta tapi bisa melihat. Itu. Dan orangnya optimis sekali. Ketemu saya di airport itu, Pak Adi, saya baru pulang nih jalan-jalan cruise dari Alaska. Pak Adi harus ke sana itu, saljunya putih semua, dia bilang. Hampir saya tanya, Ibu lihat sendiri? Nggak sampai hati saya tahu dia buta. Cuma hatinya luar biasa. Dahsyat dia. Ya, luar biasa. Oke. 3 semua sudah ya, kita bersyukur. Kalau saya tulus, ini kan pertama kali saya di Denver. Ini saya berdoa untuk gereja Anda ya saya berdoa kuantitas naik semuanya. Ya. Jangan pernah dipertentangkan kualitas dan kuantitas, itu berjalan bersama-sama. Bukti kualitas tinggi itu kuantitas banyak. Memang betul, bukan yang banyak itu yang baik.
tapi yang baik itu yang banyak. Percayalah, yang baik itu yang banyak. Oh, Tuhan aja ditulis 5.000 orang percaya dibaptis, ditulis dalam kitab suci. Ada kuantitas juga 3.000 orang dibaptis, ditulis dalam kitab suci. Jadi bukan hanya kualitas lah, ya. Kualitas sangat penting, ya. Kalau mau kualitas ya cell group ini semua yang bisa khotbah langsung aja dikasih sel-sel, ya. Kalau doa saya sih satu untuk Ebenezer ini ya artinya supaya satu punya gedung gereja sendiri. Ya, saya dengan pendeta-pendeta kami di desa yang pendeta-pendeta yang belum punya rumah selalu saya anjurkan doa Bapak kami. Kalau doa Bapak kami itu hampir semua gereja menerima semua. Itu doanya Tuhan Yesus kok. Bapak kami kan, Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Terus datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau sampai situ dijabarkan sedikit, Tuhan di surga tidak ada list kan, tidak ada rent kan, nggak ada kan di surga. Tolong di bumi juga jangan kami, jangan sewa. Ya, nyewakan boleh, rumahnya banyak, kalau tidak disewakan gimana? Saya juga nyewakan kok. Ya. Itulah 30 tahun yang lalu kita praktekkan itu. Kita masih sewa, masih rent, masih lease di LA itu. Ya, bersyukur kita minta satu. Kita minta satu ini isi saksi. Hari ini rumah kami 3. Lumayan. Lebih dia memberi lebih daripada yang kita minta. Ya, itu. Jadi gereja tidak boleh. Gereja Anda tidak boleh hanya terus-menerus sewa. Punya sendiri. Dalam nama Yesus minta kepada Tuhan. Ya, nah, kalau kita gereja Indonesia ya, kalau saya bilang 100, saya rasa sudah bagus. 100 ini kan nggak muat 100 juga, ya. Tapi kalau second generation ini, ya tolong, itu mesti 2.000-3.000 anggotanya. Ya, yang second generation 2-3 ribu. Sebab kalau second generation itu bahasa Inggris, mereka yang keturunan Vietnam, keturunan Kamboja, keturunan Rusia, mereka bisa ikut bersama-sama. Ya, tolong dibangkitkan api roh mereka itu, yang supaya 2.000-3.000 itu. Itu, oke, sebagai pendahuluan ini. Tadi lagu yang dinyanyikan tak terbatas kuasamu, tak terbatas, tak terduga caramu menang, itu karangan anak menantu saya itu. Ya, supaya tahu. Itu. 20 tahun yang lalu, ini buat saya masih seperti kemarin. Kecil tetapi sangat berarti. Dengarkan baik-baik. 20 tahun, ini hampir 20 tahun yang lalu. Anak saya pertama menikah. Itu. Ya, saya sih pesta di siang hari, murah meriah, sewa restoran, semua anggota gereja saya panggil. Besan saya itu punya uang banyak, jadi dia pestanya di Ritz-Carlton, di hotel tepi pantai sana. Itu. Ya pesta besar lah. Itu. Saya dengar katanya bunganya aja, wah zaman itu nilainya $30.000. Banyak kan. Bunga kalau di sini orang nikah itu kan tidak hanya pengantinnya yang kasih bunga banyak. Di Indonesia gitu. Tapi di sini tiap meja itu ada bunganya yang bisa dibawa pulang. Itu. Jadi jauh-jauh hari itu saya sudah dikasih tahu pokoknya pakai tuxedo. Seumur hidup belum pernah pakai tuxedo, tahu ya. Hitam, sabuknya besar, itu sepatunya juga disewakan yang mengkilat itu dan sebagainya gitu. Ya, jadi kita pergi ke 1,5 jam dari rumah saya kan ke pantai. Ya, Jumat sudah menginap di hotelnya, semua disewakan gitu. Sabtu pagi kebaktiannya, pemberkatannya itu. Percaya atau tidak, sudah saya siapkan semua. Ya mungkin karena pertama kali itu ternyata celana hitamnya ketinggalan. Itu
Semua jasnya ada, putih-putihnya sini ada, semua ada, celana hitamnya ketinggalan. Saya bawa jas lain tapi garis-garis. Gimana? Aduh, nanti malu difoto, kan difoto nanti. Saya ingat kesaksian Korea, orang Korea itu doanya luar biasa loh, ya. Tuhan Korea itu luar biasa. Zaman perang Korea itu ada pendeta, dia lari kan, dikejar-kejar tentara komunis itu, tinggalnya di gunung gitu. Jadi kalau sore dia datangi, besuk akan jemaatnya, mendoakan gitu. Petang pulang gitu. Hujan salju, jadi semua putih, jalannya yang mana nggak kelihatan. Ya terpaksa sudah hanya dengan pakai jaket seadanya, dia tidur di bawah pohon, kan nggak tahu jalan. Tapi imannya itu bisa luar biasa. Saya tidak akan sampai untuk berdoa. Dia itu bisa, Tuhan tolong dingin Tuhan, minta selimut. Selimut dari mana? Apa selimut bisa melayang dari langit, terbang gitu kan? Ya tidak bisa. Itu. Tapi betul malam itu dia mengalami kehangatan pada waktu tidur. Pagi-pagi begitu bangun terkejut, singa mendekam dia. Singa mendekam dia. Itu loh. Dia terkejut, singanya juga terkejut, tapi nggak ngapa-ngapain. Terkejut, langsung pelan-pelan pergi. Langsung dia berdoa, Tuhan terima kasih untuk selimutnya, cuma lain kali jangan yang hidup. Saya ingat itu. Hati saya gimana ini Tuhan? Ini mau apa saya? Ketinggalan, apa ketinggalannya di rumah atau ketinggalannya di tempat sewa? Saya tidak ingat itu. Pokoknya selananya tidak ada aja. Gitu. Gimana ini? Mau berdoa gimana? Mau tunggu mall buka jam 9? Tidak mungkin. Saya kan kalau di Amerika termasuk jenis langka kan. Kalau toh beli pasti harus dipermak lagi kan, harus digunting, harus dijahit dan sebagainya. Kita kan termasuk jenis langka kan di sini. Tidak bisa itu. Aduh, saya tidak ada iman lah. Saya terus terang masuk kamar mandi, saya hanya cerita pada istri, pada anak saya ini, tidak ada ketinggalan nih gimana. Saya hanya, doa saya sudah bukan doa, pertanyaan aja, Tuhan, yang gini masih bisa Tuhan tolong nggak? Hanya pertanyaan, Tuhan, yang gini masih bisa Tuhan tolong nggak? Itu, tapi sampai hari ini masih ingat saya. Itu temannya Utomo tahu itu orangnya, Anthony. Ponakannya pendeta Steve yang di Downey itu loh, itu pengapitnya. Itu telepon saya dari kamar, Pak Adi, kalau celana hitam aja juga saya bawa, dia bilang gitu. Wow. Saya langsung ke kamarnya, saya bawa jasnya. Hitam itu kan macam-macam. Ya toh hitam abu-abu, hitam hijau, hitam coklat, ada macam-macam itu. Saya paskan, persis sama. Langsung saya paskan dulu. Panjangnya sama. Saya pakai, perutnya, pinggangnya juga sama. Luar biasa. Dan percaya atau tidak, ratusan orang datang, tak satu pun tahu bahwa itu celana pinjaman. Luar biasa sampai hari ini. Mungkin besan saya sampai hari ini juga nggak tahu itu, bahwa itu celana pinjaman. Luar biasa. Jangan pernah membatasi cara Tuhan menolong kita. Macam-macam. Pak, pokoknya usulan saya 5 roti, 2 ikan, kumpulkan dengan baik. Kalau Tuhan lihat sudah lengkap, dia akan lipat gandakan, punya gedung gereja sendiri. Dan kalau berdoa seperti itu jangan hanya terbatas begitu. Nanti dikasih Tuhan gedung gereja sendiri tapi 40 tahun lagi mau. Jangan. Pakai waktu. Tuhan, sebelum Desember tahun depan Tuhan, kami sudah punya gedung gereja sendiri. Mesti begitu, pakai batasan waktu.
Kalau enggak dikasih 40 tahun kamu nanti. Terserah lah. Itulah ya. Saya sudah lihat pokoknya yang kemarin dulu itu. Kalau Pak Anton sih sudah langsung setuju. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita akan baca sama-sama mulai ayat 1 ya. Sama-sama dengan saya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita berhenti sebentar. 7. Kembali pada 7 ya. Perhatikan di sini ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal, firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Amin. Bukan ditulis apa yang Tuhan kehendaki, melainkan apa yang kamu kehendaki. Tuhan memang kehendaknya kekal, kehendaknya sempurna. Tapi Tuhan juga menggarisbawahi manusia boleh punya kehendak. Kehendak saudara dan saya dihargai. Karena itu kalau keluarga Ebenezer di sini berkata, kami tidak ingin punya gedung gereja sendiri, kami hanya mengungut sewa sampai Tuhan Yesus datang, kehendakmu juga dihargai. Saya mungkin tidak terlalu menghargai, tapi Tuhan menghargai itu. Semua punya sendirilah. Ya. Ya, jadi mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, kiranya kehendak kita ini kehendak yang baik. Makanya minta pada Tuhan, sebelum minta apa-apa itu, minta Tuhan tuntunlah. Dalam minta pun arahkan kami. Jadi tidak sekedar minta seenaknya. Itu jelasnya begitu. Ya, oke, 8. Terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Satu ayat lagi, 16, minta tolong. Pasal 15 ayat yang ke-16, ayat pemberian dari Pak Anton ini. Kita baca ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ya. Saya terus terang aja, saudara sekalian, sebenarnya hati saya itu, tema khotbahnya itu mau berkat Tuhan yang maksimal. Itu maunya saya gitu. Ya, bagaimana supaya kita secara individual maupun secara persekutuan bersama ini bisa menikmati berkat Tuhan yang maksimal. Cuma saya ganti jalan yang sedikit lebih halus, berbuah lebat gitu. Ya, berbuah lebat itu maksudnya ya menerima berkat yang besar dan menjadi berkat yang besar. Itu kan yang disebut berbuah lebat kan begitu. Menerima berkat yang besar dan menjadi berkat secara besar juga. Amen. Kalau Ebenezer ini minimal bisa, pokoknya kita menyekolahkan 20 anak Batak di Indonesia, kita kasih beasiswa. Itu namanya mulai berbuah. Itu kan, ya, berbuat sesuatu itu berbuah. Dan buat saya tidak menjadi soal, sebab buat saya yakin tidak mungkin saudara dan saya menjadi berkat yang besar kalau berkatmu sendiri kecil. Bagaimana?
ngongkosi untuk operasional tiap bulannya aja susah. Mana mungkin mau ngasih beasiswa 20-30 orang di Medan sana. Anak sendiri aja susah mau masuk college kok. Ya kan? Nggak bisa. Makanya itu saya nanti dalam satu poin itu ialah kalau dengan Tuhan mintalah yang besar, mintalah yang maksimal, karena hanya dengan itu saudara dan saya bisa menjadi berkat yang maksimal. Gitu. Sinode juga sama, Pak. Kalau berkat Tuhan tidak maksimal, tak bisa kita menjadi berkat yang maksimal. Ya, jadi dan Tuhan itu jangan keliru ya, jangan sepotong-sepotong ditangkap lalu tidak dalam konteksnya. Tuhan itu seperti manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan seperti Tuhan kan, cuma dia sempurna. Loh, Anda ini kan ingin supaya anak kita ini tidak jadi tukang becak kan? Ya kan? Kalau bisa jadi dokter, kalau bisa jadi master, kalau bisa punya kerjaan yang bagus. Saya sendiri bersyukur anak saya rumahnya nilainya lebih tinggi dari rumah saya. Saya berterima kasih pada Tuhan, saya tidak iri. Papa saya tidak pernah ke luar negeri. Tapi begitu adik saya pergi ke Jerman, sekolah dokter di sana, itu hatinya bangga. Zaman dulu tidak ada WA, kalau terima surat dari adik saya, dari Jerman itu, dia bacanya di rumah tetangga itu. Betul, ya karena bangga. Pamerlah sedikit. Oh, Jerman sekarang ini sedang dingin, saljunya banyak. Tidak pernah keluar negeri papa saya. Ya, senang. Dengar kan? Kalau saudara diberkati maksimal, Tuhan itu bangga. Tolong jangan dipikir Tuhan itu iri. Tuhan itu lalu tidak senang hati kalau Anda bahagia. Kalau rumahmu 3, rumahmu 4, itu bukan Tuhan lalu iri hati, enggak, bangga dia. Kalau nggak percaya, baca buku Ayub dong. Dia ngomong sama setan, setan kamu dari mana? Jalan-jalan, kamu lihat dah hambaku itu. Ayub itu. Tuhan tuh mau, dia itu bangga dengan hidup saudara dan saya. Itu loh. Ya, kiranya kehidupan saudara dan saya menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan. Gitu? Ya. Cuma saya tahu kalau khotbah saya itu temanya berkat yang besar, itu mudah salah mengerti itu. Wah, ini teologi ingin hidup senang-senang sendiri, hidup duniawi, mintanya berkat jasmani, semua di penyertaan Tuhan dihitung dengan sipwa, dengan perhitungan, dengan uang. Kalau tidak ada uang, tidak diberkati. Rasanya begitu, ya. Harus pikul, apalagi kadang-kadang harus pikul salib. Saya heran, kelimpahan dari Tuhan kok dipertentangkan dengan salib yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sepanjang saya lihat kitab suci, itu bukan sesuatu yang dipertentangkan. Pikul salib itu semua orang punya salib. Cuma dengarkan, salib itu bukan semua penderitaan. Salib itu memang penderitaan, tapi semua penderitaan belum tentu salib. Salib itu gini loh, Pak Pantas, Ebenezer tahu-tahu dapat berkat Tuhan $10.000. Tapi Anda cinta Indonesia, korbankan 5.000 dikirim ke Kabanjahe. Misalnya gitu. Ini misal ini Pak, hanya misal kebetulan orang Kabanjahenya ada di sini. Hanya kebetulan aja. Tapi kalau sungguhan juga boleh toh Pak. Itu salib, pengorbanan yang dipilih, optional. Kalau optional itu baru salib. Tuhan itu tidak terpaksa untuk harus ke salib. Yang bikin Tuhan naik ke salib itu bukan Pontius Pilatus, bukan Yudas Iskariot, bukan tentara Romawi. Yang bikin Tuhan Yesus naik ke salib itu saudara dan saya. Dia kalau mau lepas bisa. Wah, baru mau ditangkap. Ingat toh ceritanya itu, mau ditangkap itu dibela sama Petrus. Telinganya siapa itu diputus sama Petrus. Pada sangka muka
aku tidak bisa mendatangkan malaikat? Kalau mau bisa, langsung terbang ke surga juga bisa. Cuma enggak mau karena cinta pada saudara dan saya. Itu loh. Ya, jadi optional. Semua salib yang harus dipikul itu harus bersifat optional. Pilihan kita. Lakukan dengan sukacita. Salib sinode sekarang ini suku Laut, suku Sumba. Ya, kemarin terima kasih itu doanya Pak Anton itu jadi 65.000 dapat itu. Terima kasih untuk doa dan bantuan Anda kalian di sini juga. 65.000 untuk suku Laut. Tanda sudah bilang pada mereka 2 tahun lagi diulang lagi 100.000. Ya, itulah ya, luar biasa itu. Tidak bisa nyekolahkan anak, tidak jadi bisa beli gedung gereja dengan tanah yang luas itu bukan salib. Itu namanya miskin. Ya, harus diusahakan bagaimana kita bisa lebih kaya. Itulah. Ya, bukan salib. Salib itu yang optional. Oke? Jadi bisa disalah mengerti apalagi oleh pendeta-pendeta yang anti terhadap teologi kelimpahan. Saya termasuk yang sangat percaya. Ya kasihan saya dong, suruh miskin terus. Saya percaya Tuhan itu cukupi, Tuhan itu limpahi. Ya, sampai hari ini nyatanya begitu. Ya toh? Saya malah khawatir kalau Anda tidak senang kelimpahan, sampai surga pun nanti Anda tidak kerasan itu. Di sana itu ininya dari emas loh, batu-batu permata juga banyak. Kamu tidak mau kelimpahan, tidak kerasan di surga nanti. Dan kami itu jelaskan doa Bapak kami yang seperti di surga Tuhan datang dalam hidup kami. Itu bahwa kita memang tidak sempurna, ya. Saya berkeyakinan malah kalau seandainya ada pendeta, ada gereja sangat-sangat diberkati pun itu belum semua. Semuanya itu baru nanti di sana. Baru setelah nanti itu. Gitu. Oke. Saya tidak pernah mengajarkan untuk mengejar kelimpahan, tidak pernah. Ya, kelimpahan itu mengikuti. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua yang lain akan mengikuti. Ya. Jogja dulu ada kerajaan, ya, di daerah Jogja. Zaman dulu cerita ini. Itu pangeran yang masih penjaga, masih belum nikah, jalan-jalan ke desa, ketemu seorang gadis desa. Luar biasa, senang dia. Itu langsung dikasih hadiah. Pilih kereta kencana, ditarik 6 ekor kuda, bagus. Atau rumah besar saya bangunkan untuk kamu. Atau aku beri ladang yang luas, subur, kamu pensiun nanti. Ibu-ibu Colorado pilih yang mana? Ibu-ibu, ini kan cerita soal gadis desa. Itu kereta kencana, angkat tangan. Tidak ada. Rumah besar, tidak ada. Tidak pilih, nggak dapat lo ya. Ladang luas, tidak ada. Tiga-tiga berbahasa Indonesia kah? Atau yang mau ikut saya, pilih pangerannya aja. Pilih pangerannya, dapat semuanya. Gitu ya. Jadi pilih Tuhan Yesus saja, dapat semuanya. Ya, jangan pilih kelimpahannya. Oke. Itu cepat-cepat ini. Yang pertama, usulan saya kalau kita mau berbuah lebat, persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah. Itu tidak pernah diganti. Tolong, saya belum pernah ketemu loh. Saya ini berbagai kota, gereja saya yang sesungguhnya itu GKKI. Ya. Dia GKI. Tapi kalau saya pribadi sebagai GKKI, tahu ya? GKKI itu gereja keliling-keliling Indonesia. Nah, itu gereja saya. Saya belum pernah ketemu ada anak Tuhan, anak gereja yang
betul-betul imannya kuat, hanya seminggu sekali ke gereja, tidak pernah. Ya, kalau ingin kuat teguh tiap hari, Yes, Lord. 20 menit, 25 menit, 30 menit bersama Tuhan. Doa firman itu tidak pernah boleh digantikan. Apalagi kalau kita pendeta, tidak pernah digantikan. Ada waktu di mana kita sendiri dengan Tuhan. Persekutuan, makanya kekristenan yang sesungguhnya itu bukan soal agama, bukan soal gereja, bukan soal peraturan macam-macam, melainkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu. Dulu ada penginjil yang terkenal di Amerika ini, masih hidup sekarang, ngomong gini, di luar keselamatan, hubunganmu pribadi dengan Roh Kudus itu segala-galanya. Di samping soal keselamatan kekal, hubunganmu, perjalananmu bersama dengan Roh Kudus, fellowshipmu dengan Tuhan itu segala-galanya, menentukan segala-galanya. Oke? Persekutuan dengan Tuhan. Jadi itu yang disebut nanti dengan sendirinya kita akan bersinar. Dari GBCC belajar kemarin dulu ngomong gini, roh tampil sama roh bersinar itu mirip gitu. Jadi hati-hati kalau kamu dengan sendiri, jalan sendiri tanpa Tuhan, itu namanya roh tampil aja, hanya mempromosikan diri itu ya. Jadi hati-hati. Ini saya dedikasikan kesaksian ini khusus untuk saudara kita Michael nih, ya, untuk kita semua juga boleh. Tapi ini kesaksian ini, ya, saya berdoa jadi berkat. Itu ada wanita Korea, ya, tunanetra. Saya tidak ingat kesaksian itu apakah dari lahir ataukah dia setelah dewasa. Tapi ini kejadian sungguh saya baca itu, ya. Cuma untung dia tunanetra, tapi wanita ini cantik, jadi akhirnya menikah. Cuma suaminya kurang ajar, punya anak satu ditinggal, itu kasihan sih. Untung bahwa di dalam keadaannya dia susah itu ketemu anak Tuhan untuk dibawa ke gereja, senang dia. Singkat cerita dibaptis, ikut ke gereja, rajin, ikut doa puasa juga, ikut seminar-seminar. Ya, saya rasa mungkin di gerejanya Yonggi-cho itu, itu, ya, luar biasa itu. Satu hari sedang ikut seminar itu soal iman, soal apa itu, dia dapat vision. Buta, tapi dia dapat apa ini vision, dapat penglihatan itu. Wah, senang sekali dia. Dia langsung minta anaknya yang sudah agak besar itu, umur 7-8 tahun. Tuntun aku pergi ke kamar mandi. Itu kan dia dapat penglihatannya itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta gitu, ya. Jadi dia cepat-cepat pergi ke kamar mandi, cuci muka, usap-usap matanya. Tapi tidak sembuh. Masih tetap buta. Jadi hanya dapat vision, hanya dapat penglihatan. Seketika itu lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang, tapi dia sendiri tidak sembuh. Itu kalau saudara dan saya itu kecewa apa tidak, ya lumayan kecewa mungkin ya, tapi dia enggak, dia sudah senang sekali. Aku orang sederhana, aku orang buta, Tuhan mengasihi aku, senang dia itu. Jadi tiap hari pagi dia bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan gitu. Di rumah itu, ya toh, dia mengalami hadirat Tuhan, senang Tuhan, dia nyembah Tuhan, dia menyanyi, dia bersyukur gitu. Sampai malah dia mengalami hadirat Tuhan itu sampai malah lupa berdoa untuk matanya sendiri. Dia hanya, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Pada orang sederhana Engkau juga mau datang, bukan hanya pada pendeta, bukan hanya pada pemimpin. Tuhan terima kasih, sambil nangis dan melihat. Amen. Praise God. Dia tidak berdoa, ya. Gitu. Itu ya, luar biasa. Kita semua mendoakanlah, siapa tahu satu hari saudara kita Michael ini bisa melihat kembali. Cuma usulan saya
dia jangan didoakan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadi pendeta dia. Kecuali dia mau jadi pendeta, terserah. Kalau terlalu banyak doanya nanti dia ngalami jadi pendeta gimana? Ya, terserah lah ya. Oke, persekutuan dengan Tuhan. Berikut, kalau ingin berkat besar, ingin jadi berbuah lebat, jangan pernah mentuhankan kenyataan. Jangan pernah. Sepanjang saya baca kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak pernah Tuhan berkata, akulah kenyataan. Tidak pernah. Tentu kenyataan jangan diignore, diabaikan. Ada batu besar, tidak ada, tendang sendiri, sakit sendiri. Ya jangan. Ya. Tapi kenyataan itu bukan Tuhan. Jangan hidupmu dibatasi, diarahkan, ditentukan oleh kenyataan. Jangan. Ya. Jangan pernah. Mungkin menurut saya Yohanes Pembaptis itu jatuhnya di situ. Kalau Tuhan kuasa, kalau Tuhan itu maha kuasa, mengontrol segala-galanya, tak pernah berubah, kenapa aku dipenjara? Dia mungkin lihat kenyataan. Sampai akhirnya dia tanya aja, apa engkau yang datang itu atau kami tunggu yang lain? Itu ragu-ragu kan? Dan orang ragu-ragu itu masuk surga pun paling kecil. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari dia, Tuhan Yesus bilang, karena ragu-ragu. Sebab hubungan kita itu ditentukan oleh iman. Begitu kamu digoncangkan imanmu karena kenyataan yang ada, habis. Ya, jangan pernah. Sekali lagi, kenyataan bukan saya ajarkan untuk diabaikan, tapi dia bukan Tuhan. Ya, Tuhan selalu berkata, akulah kebenaran. 50 tahun yang lalu saya sudah ajari itu sama pendeta dari Perth, dari Australia, datang ke Ungaran, ke Semarang itu. Gini loh, Tuhan itu kebenaran. Dia gembala, takkan kekurangan aku. Itu kebenaran. Dulu, sekarang, selamanya. Nyatanya masih kredit, nyatanya masih utang, nyatanya masih mengangsur, nyatanya begini-begini. Itu nyatanya. Tolong kebenarannya jangan diturunkan. Memang betul Tuhan itu adalah Tuhan setia, gembala kita tidak akan kekurangan. Cuma bukan sekarang, besok di surga. Ya, itu namanya nambah-nambahi sendiri. Jangan. Ya. Kebenarannya tetap, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ebenezer punya gedung gereja sendiri, kita tidak kekurangan. Gitu. Itu dipegang tetap. Kenyataannya yang diubah dalam nama Yesus, naik sampai menjadi seperti kebenarannya. Itu caranya begitu. Ya, sesimpel itulah. Kalau itu dipraktekkan, hidup Anda semua akan diberkati. Sudah dengan sendirinya, ya. Tolong sekali lagi, kenyataan jangan dijadikan Tuhan. Kenyataan itu kenyataan. Ya, makanya kita, bukan semua kenyataan itu kehendak Tuhan loh ya. Kalau tidak kehendak Tuhan kan nggak jadinya kenyataannya pasti kehendak Tuhan. Tidak. Kita masih berdoa, kehendakmu Tuhan jadilah, karena kenyataan yang ada itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Makanya kita masih berdoa supaya kehendak Tuhan yang sempurna, yang asli, yang murni itu terjadi seperti yang di surga. Mesti begitu. Cuma saya anjurkan mengucap syukur dengan yang ada, tapi ini tetap cita-cita, target yang besar, yang tinggi ini tetap. Itu. Cuma kita bersyukur dengan apa yang ada. Itu Michael, bersyukur dengan apa yang ada. Ya, talenta drumnya luar biasa begitu. Ya, kasih anugerah Tuhan. Jangan bertuhankan kenyataan. Itu. Dan selalu belajar extra mile. Itu ajaran Tuhan. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, itu selalu extra mile. Ya, Tuhan itu selalu mengerjakan apa-apa yang terbaik. Ini teman-teman yang laki-laki yang belum nikah, ya, jangan cari perempuan yang sekedar baik. Cari yang terbaik. Yang punya motor rohani. Jangan cari wanita, ya aku maulah, ke gereja juga mau, pelayanan juga mau. Itu baik, tapi yang seperti itu banyak. Orang Jawa bilang akeh tunggale. Banyak yang seperti itu. Ya.
Yang gini loh, kalau berani minta itu aja, yang laki-laki ini ya, yang kalau cari wanita yang begini, yang berani ngomong, gua dapat lu, nggak dapat lu, gua tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, itu yang bagus. Itu artinya punya motor rohani. Ya, itu. Tolong anak-anak Anda, kalian yang laki-laki kasih tahu itu. Cari yang terbaik, yang punya motor rohani. Ya, yang berani berkata, gua dapat lu, nggak dapat lu, gua tetap melayani Tuhan. Gua tetap jadi singer di gereja. Oh, gitu loh, yang berani gitu. Itu yang bagus. Ya, ke yang perempuan, saya pernah hadapi itu dulu. Zamannya Melanie Farida, zaman dulu di Orange tuh ya. Teman-teman wanita itu saya kasih nasihat. Kalau cari pria, itu juga jangan yang baik, tapi cari yang terbaik. Yes, Lord. Jangan cari, oh, saya bisa kok hidup sama dia, saya bisa. Ya toh? Kalau hanya seperti itu hanya sekedar baik. Dia narkobanya cuma sebulan sekali kok, enggak apa-apa, masih bisa. Dia emosinya masih bisa. Yang gitu-gitu banyak. Kalau yang wanita, ya, anak-anakmu yang wanita, yang gadis-gadis kasih tahu. Kalau cari itu yang gini. Yang bukan hanya yang aku bisa hidup sama dia, bukan. Melainkan yang aku tidak bisa hidup tanpa dia. Itu yang the best. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dia yang terbaik. Itu. Tidak ada amin. Amin. Oke lah. Pokoknya itu saya bagikan lah. Ya. Jadi extra mile. Saya garis bawahi sedikit ya. Sampai kalau Tuhan kelihatannya salah pada Anda pun, tolong segera diampuni. Oh, enggak pernah saya, Tuhan enggak pernah salah. Omong kosong. Banyak dari kita itu kadang-kadang mengeluh, kenapa begini? Ya, seperti Tuhan yang disalahkan kebijaksanaannya kan. Saya mengajar di STT itu ada mahasiswi yang satu kali angkat tangan tanya, Tuhan itu di mana kasih dan kebijaksanaannya? Adik saya masih muda, mati. Itu. Saya ditanya gitu, langsung jawab, iya ya betul ya. Tuhan itu mestinya kalau ambil keputusan minta nasihat dulu sama Anda kok ya. Saya gitu kan. Enggak lah, Tuhan itu tidak pernah salah apa-apa. Siapa tahu biasanya kalau saya lihat ya, orang kalau sudah mulai menjauhi daripada target yang Tuhan mau, termasuk pendeta lu, hati-hati ya. Kalau dia menjauhi akan kehendak yang Tuhan mau, rencana ilahi yang Tuhan mau, itu biasanya langsung cepat dipanggil Tuhan supaya jangan terlalu jauh. Itu betul itu. Saya tahu, saya perhatikan beberapa hamba Tuhan, 54 mati, 63 mati, 36 mati, 43 mati. Itu saya lihat, itu mungkin dia menjauhi akan panggilan, kehendak, target yang Tuhan maui dalam hidup kita. Supaya jangan sampai dia menyimpang terlalu jauh, itu cepat-cepat suruh pulang. Itu. Ya, makanya saudara dan saya itu belajar setapak demi setapak mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gitu. Elia itu 7 kali berdoa. Habis mengalami mujizat besar, api datang dari langit, semua korban dihanguskan, terima sama Tuhan. Itu dia berdoa untuk hujan itu 7 kali. Bahasa Jawanya jengking, kepala sampai di bawah. Ya, itu begitu dia berdoa, tahu jawaban Tuhan. Hanya awan sekepal tangan. Itu kalau saudara dan saya, kalau saya ya gimana toh Tuhan? Sudah 7 kali aku menyembah, berdoa sungguh-sungguh. Tapi hatinya luar biasa. Yang saya sebut dengan itu extra mile. Langsung dia tidak meragukan Tuhan. Begitu lihat awan sekepal tangan, dia langsung bilang pada bujangnya, kasih tahu, cepat suruh pulang, nanti hujan keras, nanti banjir, cepat-cepat. Itu orang yang terhadap Tuhan pun dia itu extra mile. Tolong dengan Tuhan itu extra mile. Sebab dia memang extra mile. Dia itu kalau bikin apa-apa itu berlipat.
5 roti, 2 ikan, semua makan kenyang, sisa 12 keranjang. Ya supaya anak yang bawa itu tadi bisa bawa pulang 1 keranjang toh ya. Supaya mereka yang kalau nanti pura-pura lapar lagi bisa dapat lagi. Bagi Tuhan gitu. Kualitas juga sama Pak. Anggur itu pertama yang Tuhan ciptakan itu lebih enak dari yang awal. Sampai kepala perjamuan kawin berkata, ini gimana? Kearifan lokal tidak dipraktekkan. Mestinya kan awal dikasih anggur yang enak, nanti sudah puas baru yang kurang enak. Ini kalau yang lebih enak baru sekarang, dia nggak tahu itu bikinan Tuhan. Ya, Tuhan tuh kalau bikin apa-apa gitu. Saya berdoa, Ebenezer bikin apapun juga terbaik. Extra mile. Itu bersinar kan. Itu ya, biasa itu. Pasti kata sembiring semua tahu. Mungkin Pak Anton juga sudah kenal orangnya. Sembiring ini anak muda, sekolah, universitas, narkoba. Bapaknya sih punya uang banyak, kebun sawitnya ribuan hektar mungkin. Kirim ke Malaysia karena hukumnya di sana lebih ketat. Tapi pulang dari Malaysia sudah reda sedikit 3 bulan, kembali ke Medan tuh bukan langsung pulang ke rumah, langsung pergi ke bandarnya beli narkoba. Kurang ajar kan ya. Itu. Sampai akhirnya terdampar di Ungaran, sana ada pusat rehabilitasi yang orang Kristen yang punya, didoakan tiap hari. Itu disekolahkan, namanya TSOA, School of Acts. Saya tiap tahun ngajar di situ. Itu tahu-tahu dalam kelas itu dia angkat tangan. Saya sudah lupa karena tiap tahun dan banyak orang, dia masih ingat. Dia bertanya, Pak, apakah Tuhan bisa berfirman kepada orang yang sedang mabuk? Saya nggak pernah ditanyai seperti itu. Jadi karena pertanyaannya spontan, ya jawab saya juga seenaknya spontan. Dia ini sedang mabuk, narkoba, high, dengan suara. Roma 15 ayat 17. Boleh ditayangkan kalau ada. Roma 15, 17. Jadi dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Roma 15. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Itu dia tanya, apakah mungkin itu betul suara Tuhan? Ya, karena pertanyaan spontan saya tanya, yang mabuk kamu apa Tuhan? Saya Pak, oh ya kalau kamu yang mabuk ya Tuhan masih bisa berbicara, Tuhan tidak mabuk. Kaget dia dengan jawaban itu. Betul, Tuhan cinta walaupun aku sedang mabuk. Dia mengasihi, dia berfirman, hari ini jadi pendeta Pak. Tengok aja jadi pendeta, punya taman doa lagi, pendeta sendiri, luar biasa. Ya, jangan pernah menghakimi orang lain. Tuhan masih mengasihi mereka. Gitu, sudah sekarang Dipa sendiri namanya, luar biasa itu. Jadi pokoknya gini Pak, kalau ingin berkat secara keseluruhan itu ya, Gereja Ebenezer ini kapal perang, bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar, 2-3 orang staff itu diongkosi, kasih uang, kasih salary, gaji, dia ngerjakan semuanya, yang lain duduk-duduk, makan-makan. Itu kapal pesiar, memang begitu. Tapi kalau kapal perang, itu semua bekerja. Bagiannya masing-masing. Ada yang masak, ada yang telepon, ada yang nyamperin, ada yang macam-macam, ada yang khotbah, ada yang nyanyi, macam-macam. Cuma semua ikut serta. Jadi Pak Pantas, semua pekerja. Jadi kalau ditanya, Pak, gerejamu anggotamu berapa? Gerejamu anggotamu berapa? Jangan dijawab. Sampai 3 kali kalau bisa. Kalau dia sampai 3 kali tanya terus, gerejamu Pak, anggotamu berapa? Kasih tahu. Itu pertanyaanmu mengandung 3 kesalahan yang besar. 1, bukan gerejaku, gerejanya Tuhan Yesus. Kasih tahu. Yang kedua, kami tidak punya anggota, semua pekerja. Itu loh, ya, mesti begitu.
Dan sesungguhnya kami ini bukan gereja dalam pengertian biasa, nyanyi-nyanyi, dengarkan khotbah, ngasih uang kecil pulang. Bukan itu. Itu gereja biasa. Kami itu sebenarnya gereja pengertiannya pusat pelatihan pelayanan. Lagi, satu, kesalahanmu dengan pertanyaan itu bukan gereja kami, gerejanya Tuhan Yesus. Kedua, kami tidak punya anggota, semua pekerja. Yang ketiga, kami ini sebenarnya adalah pusat pelatihan pelayanan yang dilayani di dunia sana. Itu. Jadi Anda sebagai gembala jangan melayani jemaat, jangan, memperlengkapi
Tetapi argumentasi yang kedua dari si sulung, yang dia berkata, aku yang rajin, tidak berbuat salah apa-apa bertahun-tahun, anak kambing tidak pernah disembelih untuk aku. Itu tidak betul. Bapak berkata, milikku itu milikmu. Bahwa kamu tidak pernah ambil anak kambing pesta dengan temanmu, itu goblokmu sendiri. Ya, kamu tidak tahu bahwa milikku itu milikmu. Pak Pantas, Bapak di surga berkata, miliknya itu milikmu. Ya, tolong diambil, tolong diminta, tolong dinikmati, supaya kalau ada gereja lain diberkati, kamu tidak iri-hati. Ya memang gitu. Ya, makanya kalau minta maksimal, nikmati maksimal, sehingga kita jadi berkat yang maksimal untuk yang lain. Amin. 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 Itu selesai.